Di saat pertempuran berjalan semakin dahsyat, di saat tubuh kedua orang itu hanya merupakan bayang-bayang yang dibungkus oleh sinar kuning serta lingkaran-lingkaran angin sapu jagat, maka tiba-tiba terdengarlah suara siulan-siulan nyaring yang tak menentu, yang kemudian disusul oleh suara nyanyian seseorang. Hanya biarawati-biarawati di tepi kalangan pertemuan yang berani mendongak ke atas, ke arah datangnya suara nyanyian itu. Sedang mereka yang bertempur, meskipun hati masing-masing tercekat mendengar nyanyian ini, namun tiada berani palingkan muka. Anak laki-laki hamil dalam perut perempuan, itu namanya anugerah Tuhan. Anak laki-laki lahir dari rahim perempuan, itu namanya kuasa Tuhan. Anak laki-laki dibesarkan perempuan, itu namanya kasih sayang. Laki membunuh perempuan, itu namanya dosa besar. Laki-laki memperkosa perempuan, itu namanya terkutuk. Menuntut ilmu buat kebaikan, itu namanya bijaksana. Menuntut ilmu buat kejahatan, itu namanya kesetanan. 2 tahun turun gunung, malang melintang, kelantang keluntung. Di timur membunuh, di barat memperkosa, di selatan membunuh dan memperkosa, di utara memperkosa dan membunuh. Dosa setinggi gunung, dosa di mana-mana, kejahatan sedalam lautan, kejahatan di mana-mana. Guru sendiri turun gunung, dibunuh dengan kepala dingin. Itu namanya laknat kualat. Pendekar pemetik bunga yang merasa bahwa nyanyian itu ditujukan kepadanya mengerling sekilas, dan di atas loteng yang bobol dari mana dia menerobos masuk tadi, dilihatnya 2 orang duduk berjuntai di atas tiang palang. Yang seorang laki-laki berpakaian putih, dialah yang menyanyi tadi. Yang seorang laki, gadis cantik berpakaian kuning. Biarawati yang ada di ruangan yang juga melihat ke atas loteng segera mengenali pemuda yang bernyanyi itu, yakni bukan lain daripada Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 212. Karenanya mereka tidak ambil peduli. Sementara itu dari kalangan pertempuran terdengar lagi pekik pendekar pemetik bunga. Ujung sapu jagat telah melanda untuk kedua kalinya bagian dadanya, sehingga jubah yang sudah robek kini robek tambah besar. Kulit pemuda itu sendiri kelihatan tergurat merah. Sakitnya bukan main. Di atas loteng, Sekar yang sudah sejak tadi tak dapat menahan melompat turun, tapi lengannya dicekal erat-erat oleh Wiro Sableng. Jangan bodoh, jika kau mengatangahi pertempuran itu, salah-salah kau bisa kena gebuk sapu ketua biara atau kena tersambar racun jahat bunga kertas pendekar pemetik bunga. Aku tidak takut mati, biar mati asalkan pemuda terkutuk itu mampus di tanganku. Sekar hendak melompat lagi, tapi lengannya tetap dicekal pendekar 212. Dan Wiro tak pedulikan rutukan yang dikeluarkan gadis itu. Lihat saja dulu sekarang belum saatnya kita turun tangan. Tapi kalau bangsat itu mampus di tangan ketua biara, aku akan menyesal percuma seumur hidup. Wiro tertawa. Pendekar terkutuk itu belum keluarkan ilmu simpanannya. Jangankan si ketua, guru ketua biara itu pun tak bakal sanggup menghadapinya.
Sekar ingat akan ucapan Empu Tumapel, yaitu tentang ilmu jari penghancur sukma yang dimiliki pendekar pemetik bunga. Karenanya dia terpaksa ikuti nasihat Wiro dan tetap duduk di samping pemuda itu di atas loteng. Pertempuran di bawah sana sudah berkecamuk 64 jurus. Keras, pendekar pemetik bunga lompat keluar dari kalangan pertempuran. Sewaktu sapu lidi senjata lawan membabat putus tangkai bunga kertas, sedang bunganya sendiri robek-robek bertaburan. Hehehehehehehehehe. Bersiaplah untuk menghadap setan kuburan pemuda terkutuk, kata ketua biara pensuci jagat pula. Pendekar pemetik bunga yang biasanya menyahuti setiap ejekan lawannya dengan beringas, kini bungkam 1000 bahasa. Bola matanya bersinar, tapi kelopak matanya kelihatan menyipit dan mencekung, sedang tampangnya buas dan mulutnya berkemih. Dia berdiri di tengah ruangan dengan sepasang kaki merenggang. Tiba-tiba kelihatanlah ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya memancarkan sinar hitam. Pendekar 212 yang berada di atas loteng tersentak kaget dan berseru keras. Ketua biara pensuci jagat, lekas menghindar. Kau tak bakal sanggup menghadapi ilmu jari penghancur sukma itu. Tapi Supit Jagat tidak ambil peduli, malah dengan tubuh laksana gunung karang, dia tetap berdiri di tempat dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya ke sapu lidi di tangan kanan. Ibu jari dan jari telunjuk pendekar pemetik bunga mulai membentuk lingkaran. Sinar hitam jari-jari itu menggigitkan. Ketua biara, lekas menghindar, seru Wiro sekali lagi. Namun tetap Supit Jagat tidak bergerak dan hadapi lawannya dengan penuh ketabahan. Edian, teriak Wiro Sableng. Pendekar 21 bersuit nyaring. Sudah tak seorang pun yang melihat kalau tangannya sebelah kanan saat itu sudah berubah menjadi putih laksana perak menyilaukan. Di lain kejap, pendekar pemetik bunga jentikkan jari telunjuknya. Di hadapannya, Supit Jagat hantamkan pula sapu lidinya dalam satu jurus tusukan yang dahsyat. Larikan sinar hitam yang dahsyat menggigitkan, menggebu-gebu ke arah Supit Jagat. Sinar hitam ini dipapasi oleh angin membadai yang berwarna putih, agak kelabu dari sapu sang ketua biara. Hebatnya, sebelum dua sinar maut itu sama-sama berbenturan, dari atas loteng satu sinar putih yang panas dan sangat menyilaukan memapaki di tengah-tengah kedua sinar tadi. Itulah pukulan sinar matahari yang telah dilancarkan oleh pendekar 212 dari atas loteng. 3 dentuman yang berkumandang secara serentak menggetarkan bumi. Dunia laksana mau kiamat. Dinding-dinding ruangan pecah-pecah. Banyak yang ambruk. Tiang-tiang gedung biara, beberapa di antaranya runtuh bergemuruh. Loteng amblas. Biara-biarawati yang ada di dalam gedung segera berlompat keluar, termasuk pendekar pemetik bunga dan Supit Jagat. Wiro Sableng sendiri sebelumnya telah melesat meninggalkan loteng bersama Sekar. Sewaktu kedua orang ini sampai di halaman depan, keduanya mendapati ketua biara dan pendekar pemetik bunga telah berhadapan kembali. Diam-diam Wiro Sableng berunding dengan Sekar. Kemudian Wiro berseru, "Ketua biara, harap kau suka memberi kesempatan padaku untuk turun tangan menjajal pemuda yang katanya berilmu setinggi gunung sedalam lautan dan congkak ini."
Supit Jagat setelah melihat kehebatan ilmu jari penghancur sukma lawannya, menyadari bahwa dia tak akan sanggup menghadapi pendekar pemetik bunga. Seruan pendekar 212 tadi adalah kesempatan yang paling baik baginya untuk mengundurkan diri tanpa kehilangan muka. Pendekar 212, jika kau memang punya urusan tertentu dengan manusia keparat ini, silahkan maju. Licik, teriak pendekar pemetik bunga. Matanya beringas memandangi Wiro Sableng. Pendekar 212 sebaliknya tertawa mengejek. Dalam kamus hidupmu, rupanya kau masih kenal arti kata licik, ha? Apakah kau juga tahu apa artinya kebejatan, apa arti terkutuk, dan apa arti kualat serta dosa? Merah padam paras pendekar pemetik bunga. Kunyuk bermuka manusia, kau siapa? Apa kepentinganmu mencampuri urusan orang lain? Apa kepentinganku? Banyak sekali. Kau bisa tanya nanti pada iblis-iblis penjaga kubur atau setan-setan di neraka. Habis berkata begitu, Wiro Sableng tertawa berkekehan. Anjing kurap yang tak tahu diri, makan jariku ini. Sinar hitam berdiblat melanda Wiro Sableng. Pendekar 212 yang sudah punya rencana tersendiri tidak memapasi serangan lawan dengan seluruh tenaga dalamnya. Dia tak ingin manusia terkutuk itu mati dalam tempo singkat. Sambil lancarkan pukulan sinar matahari, dia melompat setinggi 6 tombak. Dari bawah, pendekar pemetik bunga kebutkan lengan jubahnya. 2 lusinan bola-bola hitam menderu ke arah Wiro Sableng yang diserang menyambut dengan pukulan benteng topan melanda samudera. 24 bola-bola hitam itu meledak dan udara tertutup kabut hitam. Pendekar 212 tahu maksud licik lawannya. Begitu kabut hitam menutupi pemandangan, segera jungkir balik 2 kali berturut-turut. Bila dalam sekejapan mata kemudian dia sudah keluar dari kabut hitam itu, maka kelihatanlah pendekar pemetik bunga melarikan diri ke arah pintu gerbang biara. Seorang biarawati yang menjaga pintu itu sekali jentikkan jari saja dibikin meregang nyawa oleh pendekar pemetik bunga. Pemuda ini kemudian bergerak cepat menekan tombol rahasia pembuka pintu. Tapi pendekar 212 tahu-tahu menghadang di hadapannya. Mau lari kemana? Setan, bentak Wiro Sableng. Sebenarnya pendekar pemetik bunga bukanlah seorang pengecut. Namun melihat ilmu jari penghancur sukma yang dilancarkan kepada Wiro Sableng tiada mempan sama sekali, maka lumerlah nyalinya. Kegusaran membuat pendekar pemetik bunga menjadi kalap, apalagi dalam keadaan kepepet begitu rupa. Dia menyerbu ke membabi buta. Tangan kiri mengebutkan sabuk mutiara, sedang tangan kanan kembali lancarkan ilmu jari penghancur sukma. Wiro tetap tak mau sambuti serangan dahsyat itu dengan kekerasan. Dia jatuhkan diri ke tanah, bergulingan cepat mendekati lawan sebelum larikan sinar hitam menyerempet tubuhnya untuk kemudian tahu-tahu dia sudah berada di belakang pendekar pemetik bunga. Pendekar pemetik bunga membalikkan badan secepat kilat, tapi begitu tubuhnya berbalik, begitu 2 ujung jari melanda urat besar di pangkal lehernya, tak ampun lagi pemuda terkutuk ini menjadi kaku tegang tubuhnya. Heh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 e.
Apakah kini kau bisa jual tampang, pamerkan segala ilmu silat dan kesaktianmu, manusia terkutuk? Ejek Wiro Sableng. Bangsa terendah, kelak kau akan rasakan pembalasanku. Sementara itu, Sekar yang melihat musuh besarnya berada dalam keadaan tertotok, segera datang berlari dan keluarkan rantai petaka bumi. Manusia bermuka iblis, hari ini lunaslah hutang jiwa orang tua dan adikku. Rantai baja dengan bola baja berduri menderu ke arah kepala pendekar pemetik bunga. Pendekar ini membeliak besar kedua matanya, keringat dingin berbutir-butir di keningnya. Dari mulutnya keluar jerit ketakutan setinggi langit. Sesaat lagi bola berduri itu akan menghantam hancur remukkan kepala pendekar pemetik bunga. Satu tangan memukul ke depan dan bola berduri lewat setengah jengkal di atas kepala si pemuda yang sudah ketakutan setengah mati. Wiro, apa-apaan kau? Sentak Sekar. Ternyata Wirolah yang membuat serangan mautnya tak mengenai sasaran. Jangan bodoh Sekar. Mati dalam tempo yang singkat terlalu enak buat manusia macam dia, sahut Wiro berpaling pada ketua biara pensuci jagat dan beberapa biarawati yang ada situ. Bukankah demikian? Ujarnya. Supi jagat tertawa mengekeh. Kita jebloskan saja dia ke dalam sumur binatang berbisa, mengusulkan Supi jagat. Wiro tertawa dan gelengkan kepala. Dipegangnya dagu pendekar pemetik bunga, lalu katanya, setan, apakah kau pernah memikirkan bagaimana sakitnya sekujur tubuhmu bila jalan darahmu menyungsang? Terbalik, pucat pasirlah muka pendekar pemetik bunga. Demi Tuhan, aku minta agar dibebaskan. Aku bertobat, betul-betul bertobat. Aku betul-betul bertobat. Aku mohon keadilan, kata pendekar pemetik bunga. Kepalanya dipalingkan pada Supi jagat, mohon belas kasihan. Dan saat itu dia mulai menangis merengek-rengek macam anak kecil. Kau mohon keadilan dan mohon pengampunan, tanya Supi jagat dengan tertawa-tawa. Ya, dan aku akan bertobat, sahut pendekar pemetik bunga. Baik, kami akan ampuni kau punya jiwa, tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya akan aku terima, kata pendekar pemetik bunga tanpa ragu-ragu. Ketua biara pensuci jagat tertawa. Syaratnya mudah saja. Cungkil sendiri kau punya jantung dan serahkan padaku. Pendekar pemetik bunga menangis meraung-raung minta diampuni. Matanya menjadi bengkak dan merah. Pendekar 212, sebaiknya lekas saja dimulai penjatuhan hukuman atas dirinya, kata Supi jagat. Betul, makin cepat makin baik. Wiro membelai-belai rambut pendekar pemetik bunga dengan senyum-senyum. Kasihan, katanya kemudian. Dua jari tangannya bergerak melakukan potongan di beberapa bagian tubuh pendekar pemetik bunga. Semua orang menunggu apa yang bakal terjadi. Pendekar pemetik bunga sudah seputih kain kafan tampangnya. Keringat mengucur mulai dari kulit kepala sampai ke kaki. Mula-mula dia tak merasakan apa-apa, tapi kemudian kepalanya terasa sampai sakit. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Peredaran darah dalam tubuhnya tidak normal lagi. Berdenyut, membalik, dan nolongan-nolongan yang mengerikan keluar tiada hentinya dari mulut laki-laki itu.
Beberapa saat kemudian Wiro lepaskan potongan di tubuh pemuda terkutuk itu. Kini rasa sakit semakin menjadi-jadi. Dunia ini seperti menyungsang di mata pendekar pemetik bunga. Dia lari ke sana, lari ke sini, berteriak tak karuan, mencak-mencak, bergulingan di tanah. Beberapa menit berlalu, darah mulai mengucur dari kedua lubang hidung, mata, serta telinganya. Wiro berpaling pada gadis berbaju kuning di sebelahnya. Sekar, jika kau mau turun tangan, inilah saatnya. Tapi jangan bunuh dia sekaligus. Rahang-rahang Sekar bergemeletakan. Dia maju satu langkah. Rantai petaka bumi diputar-putar. Melihat ini, pendekar pemetik bunga lari jatuhkan diri, tapi wup, bola baja berduri menderu. Pendekar pemetik bunga berteriak. Kupingnya yang sebelah kanan putus, darah mengucur lebih banyak. Sekali lagi bola baja itu berdesing, dan kali yang kedua ini sasarannya adalah telinga sebelah kiri. Keganasan dendam Sekar tidak sampai di situ saja. Bola bajanya menderu lagi menghantam hidung si pemuda hingga hidung itu hancur melesak, dan tampang pendekar pemetik bunga sungguh mengerikan untuk dipandang. Sudah cukup Sekar? Tanya Wiro Sableng. Belum, jawab gadis itu pendek dan beringas. Sementara itu pendekar pemetik bunga sudah terhampar di tanah dekat tembok, megap-megap dan masih menjerit-jerit. Di antara jeritan itu terdengar lagi deru baja berduri 2 kali berturut-turut. Yang pertama menghantam tangan kanan pendekar pemetik bunga, tangan yang telah puluhan kali melakukan kejahatan, membunuh manusia-manusia tak berdosa. Hantaman yang kedua melanda tepat pada anggota rahasia di antara selangkangan pendekar pemetik bunga, yang selama 2 tahun telah puluhan kali merusak kehormatan perempuan, terutama gadis-gadis berparas cantik. Tubuh pendekar pemetik bunga menggelepar-gelepar. Nyawanya masih belum putus, hampir diambang sekarat. Ketua biara pensuci jagat, bagaimana dengan kau? Tanya Wiro. Suku jagat tertawa sedingin salju. Ingat dia pada orang-orangnya yang telah menemui ajal di tangan pemuda itu. Dia maju selangkah. Pendekar terkutuk, apakah kau masih bisa mendengar suaraku? Bagus. Meski matamu tak dapat melihat karena genangan darah, tapi dengarlah. Aku akan lukis parasmu seindah mungkin dengan sapu lidiku ini. Habis berkata demikian, Suku Jagat tusukkan ujung jari lidinya ke muka pendekar pemetik bunga. Jeritan pemuda itu terdengar lagi, tapi tidak sekeras tadi. Suaranya sudah sember dan mukanya mengerikan lebih kini. Tusukan sapu jagat membuat mukanya itu laksana dipanteki dengan ratusan paku. Pendekar pemetik bunga menggelepar-gelepar, berguling ke kiri dan ke kanan, bergelimang darah serta debu. Kematiannya sungguh mengerikan, namun mungkin itu belum seimbang dengan kejahatan-kejahatan yang paling terkutuk yang pernah dilakukannya selama 2 tahun. Selanjutnya akan didongengkan kembali
Petualangan Keadilan Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dengan judul 3 Setan.